Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anggraini, NPM 2206302016, akan memaparkan tugas mata kuliah Bioteknologi Hama yang berjudul Dampak Tanaman Transgenik BT terhadap populasi musuh alami pada agroekosistem. Sebagai pendahuluan, tanaman transgenik dimodifikasi secara genetik untuk menghasilkan protein dan toksin dari bakteri Bacillus thuringiensis atau BT atau proteinase inhibitor yang telah diterapkan dalam pengendalian hama pertanian secara meluas. Meskipun memiliki potensi besar untuk mengurangi dampak negatif pestisida kimia terhadap lingkungan, dampaknya terhadap organisme non-target, khususnya predator dan parasitoid, masih menjadi isu yang memerlukan perhatian khusus. Predator dan parasitoid sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan upaya pengendalian populasi hama dengan cara alami. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana tanaman transgenik mempengaruhi keberadaan dan aktivitas predator dan parasitoid, serta untuk memastikan ekosistem pertanian tetap sehat dan ramah lingkungan. Menurut Schuller et al. Tahun 1999, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap populasi serangga pengendali hayati yang dipengaruhi oleh tanaman transgenik, yaitu pada tingkat tropik tanaman transgenik. Atributnya, yang pertama ada tingkat ketahanan tanaman, promoter yang mengatur ekspresi gen, perubahan senyawa volatil, dan keberadaan tanaman alternatif yang peka. Sedangkan dari sisi hama tanaman, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah kepekaan terhadap toksin yang diintroduksikan, kedua, keberadaan inang alternatif, tiga, perubahan tingkah laku serangga secara geografi karena tanaman transgenik, yang keempat yaitu perubahan mobilitas serangga. Kemudian dari sisi musuh alami, yaitu tipe musuh alaminya itu predator atau parasitoid, kemudian kepekaan terhadap toksin yang diintroduksikan, mobilitas musuh alami, dan yang terakhir adalah ciri-ciri predator atau parasitoid, generalis, atau spesialis. Tanaman transgenik berpengaruh secara tidak langsung terhadap larva parasitoid, karena parasitoid ini terpapar lebih banyak di jaringan tubuh larva yang dimakannya daripada langsung terhadap tanaman transgenik. Larva parasitoid akan terpapar ke berbagai protein yang ada di tubuh serangga yang diparasitasi secara langsung ketika mereka makan jaringan tubuh inangnya. Predator biasanya tidak begitu dipengaruhi oleh penurunan populasi dari mangsanya. Beberapa predator seperti dari golongan Coccinella spesies mencari mangsa secara acak, sedangkan predator lainnya seperti kumbang menggunakan senyawa volatil yang dikeluarkan oleh tanaman. Perubahan profil senyawa volatil yang dikeluarkan oleh tanaman transgenik mempengaruhi keberhasilan predator untuk mempengaruhi habitatnya. Selanjutnya yaitu mekanisme jagung biti mempengaruhi populasi predator. Yang pertama yaitu faktor kontaminasi melalui rantai makanan. Jika predator tersebut mengkonsumsi hama yang telah terpapar toksin, predator bisa menerima dosis toksin tersebut meskipun dosisnya lebih rendah dibandingkan dengan dosis yang diterima hama. Yang kedua, dampak langsung terhadap predator. Paparan ini biasanya terjadi jika predator tersebut memakan bagian tanaman jagung yang mengandung toksin seperti daun atau batang yang telah terinfeksi. Yang ketiga, pengaruh tidak langsung melalui perubahan populasi hama. Jika populasi hama menurun karena efek toksin ini, maka sumber makanan untuk predator yang bergantung pada hama tersebut juga akan berkurang. Hal ini dapat mengurangi ketersediaan makanan untuk predator dan menurunkan populasi predator tersebut. Selanjutnya yaitu mekanisme tanaman transgenik jagung biti mempengaruhi populasi parasitoid. Yang pertama, paparan toksin melalui hama terinfeksi. Toksin cry dari jagung biti bekerja dengan cara merusak sistem pencernaan hama sasaran sehingga menyebabkan kematian atau penurunan populasi hama. Namun, bagi parasitoid, paparan toksin ini biasanya terjadi secara tidak langsung, melainkan melalui konsumsi atau penggunaan hama atau proses parasitasi hama yang sudah terinfeksi. Jika parasitoid bertelur di tubuh inangnya yang sudah terkontaminasi toksin, maka mereka bisa terpapar toksin tersebut baik secara langsung maupun melalui konsumsi tubuh inang yang terinfeksi. Kemudian yang kedua yaitu dampak toksin pada parasitoid. Paparan secara tidak langsung melalui makanan. Jika parasitoid memparasit hama yang telah terpapar toksin cry, parasitoid bisa mengkonsumsi toksin dalam dosis yang cukup kecil.
Meski begitu, dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan parasitoid, penurunan kelangsungan hidup larva parasitoid, atau penurunan kemampuan reproduksi parasitoid. Efek pada kemampuan bertelur. Jika parasitoid bertelur pada inang yang telah terinfeksi toksin, telur atau larva parasitoid ini bisa mati atau gagal berkembang karena toksin yang ada pada tubuh inangnya. Kemudian yang ketiga yaitu penurunan populasi hama dan dampaknya terhadap parasitoid. Tanaman transgenik BT ini dirancang untuk menghasilkan protein kerai yang membunuh atau menghambat hama tertentu. Karena hama ini mengkonsumsi tanaman yang mengandung toksin tersebut, maka populasi hama secara drastis akan menurun. Dampaknya terhadap parasitoid, parasitoid ini merupakan organisme yang berkembang biak dengan cara memparasit hama, baik dengan bertelur di dalam tubuh hama atau memakan hama tersebut. Jika jumlah hama atau inangnya berkurang, maka parasitoid akan kesulitan mencari mangsa untuk berkembang biak. Hal ini dapat menyebabkan penurunan populasi parasitoid karena mereka tidak memiliki cukup sumber daya untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Yang terakhir ini adalah dampak secara tidak langsung dengan intensitas penggunaan pestisida kimia. Salah satu ini adalah dampak positifnya bagi parasitoid. Jika pestisida kimia berkurang, parasitoid yang sebelumnya terpapar pestisida dapat lebih aman dan lebih mampu berkembang biak. Hal ini dapat meningkatkan populasi parasitoid, terutama jika hama yang menjadi mangsa mereka tidak sepenuhnya hilang akibat tanaman BT, tetapi hanya dikendalikan dengan cara alami. Hal ini, pengurangan pestisida kimia dapat mendukung keberlangsungan hidup dan fungsi ekosistem pengendalian hayati yang lebih baik. Jadi dengan penggunaan tanaman transgenik ini dapat mengurangi penggunaan pestisida kimia yang nantinya dapat mendukung ekosistem yang lebih sehat untuk perkembangbiakan si parasitoid ini. Pengaruh tanaman transgenik BT terhadap parasitoid imago. Parasitoid yang berada pada stadia imago makan pada kelenjar nektar bunga. Peluang terjadinya kontak antara parasitoid dengan toksin yang ada pada tanaman transgenik ini sangat kecil, karena promoter yang digunakan untuk transformasi tanaman umumnya tidak terekspresi pada benang sari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toksin Cry1AC tidak berpengaruh terhadap parasitoid Nasonia vitripenis jika terjadi kontak, dan imagonya makan nektar yang tercampur toksin Cry1AC. Mekanisme parasit dan predator untuk datang dan mendapatkan inangnya juga berdasarkan senyawa volatil yang dikeluarkan oleh tanaman tatkala dimakan oleh serangga hama. Kotesia plutella lebih menyenangi tanaman yang telah dimakan larva Plutella celestella yang sehat dan hidup pada larva yang makan atau hidup pada tanaman BT. Yang terakhir adalah kesimpulan. Tanaman transgenik seperti jagung BT yang menghasilkan protein toksin untuk mengendalikan hama tertentu dapat mempengaruhi predator dan parasitoid baik secara langsung maupun tidak langsung. Predator umum yang lebih fleksibel dalam memilih sumber makanan cenderung kurang terpengaruh oleh tanaman transgenik karena mereka dapat beradaptasi dengan perubahan ketersediaan hama. Sebaliknya, predator spesialis atau parasitoid yang bergantung pada hama tertentu sebagai sumber makanan atau inang lebih rentan terhadap penurunan populasi akibat berkurangnya jumlah hama sasaran yang terinfeksi toksin. Di sisi lain, pengurangan penggunaan pestisida kimia yang sering terjadi pada lingkungan pertanian dengan tanaman transgenik dapat memberikan manfaat bagi musuh alami karena lebih sedikit bahan kimia yang berbahaya yang membunuh musuh alami tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan yang bijaksana seperti rotasi tanaman dan pengelolaan hama terpadu atau IPM sangat penting untuk memitigasi dampak negatif dan mendukung kelangsungan hidup musuh alami dalam ekosistem pertanian yang menggunakan tanaman transgenik. Sekian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.